Yakin nggak salat wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya nggak terlalu yakin. Kadang-kadang kita lagi sholat itu kan suka meleng sambil ngelamun, lupa ayat, lupa jumlah rokaat, lupa Al-Fatihah. Kadang-kadang juga ada yang sholat di ujung-ujung waktu, atau ada yang merasa kok udah asar lagi, kok udah maghrib lagi, seolah-olah sholat itu menjadi beban. Sholat kita belum tentu sempurna, ibarat keranjang kayaknya bolong-bolong deh. Nah, maka diperlukan untuk tambelannya, untuk menyempurnakannya. Itulah fungsi sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sunat yang mengiringi sebelum atau sesudah sholat fardu. Sebelum sholat fardu kita sebut sholat sunnah qobliyah. Sesudah sholat fardu kita sebut sholat sunnah ba'diyah. Ada yang muakkad atau yang dikuatkan oleh Rasul karena Rasul hampir tidak pernah meninggalkannya, itu sholat sunnah rawatib muakkad. Ada juga sholat sunnah rawatib itu yang ghair muakkad, yang tidak dikuatkan oleh Rasul karena Rasul tidak selalu melakukannya. Sholat sunnah rawatib yang muakkad ini ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu sholat sunnah yang muakkad. Yang ghair muakkad, qobliyah zuhurnya ditambah 2 rakaat lagi, ba'diyah zuhurnya ditambah 2 rakaat lagi, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Yang mana yang diutamakan? Yang bagusnya sih dilakukan semuanya ya. Yang muakkad dilakukan, yang ghair muakkad dilakukan. Tapi yang muakkad itu lebih utama kita dawamkan. Pahalanya apa? Kalau kita mendawamkan sholat sunnah rawatib, maka Allah janjikan rumah di surga. Di dunia mah mau dapat rumah lama, cicilannya 10 tahun, 20 tahun, nanti pas udah lunas umur kita 50 tahun, umur 60 tahun meninggal. Jadi kita menikmati tanpa cicilan cuma 10 tahun. Tapi dengan sholat sunnah rawatib, Allah janjikan rumah di surga insya Allah. Yang kedua, sholat sunnah yang sangat diutamakan itu adalah sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini di sepertiga malam. Di sepertiga malam Allah katakan bahwa di sepertiga malam itu adalah sebaik-baik waktu. Dalam putaran malam maka waktu terbaik adalah sepertiga malam. Maka kita dihimbau untuk bangun sepertiga malam, sholat sujud kepada Allah, karena pada saat itu Allah turun ke kaki langit bumi, memberi siapa yang meminta, mengampuni siapa yang bertobat, dan mengabulkan siapa yang berdoa, kata Allah. Itu di sepertiga malam. Berapa rakaat Bu Sufi? Minimal 2 rakaat. Ya, kalau nggak malu sih ya, bangun susah-susah bangun 2 rakaat. Tapi lumayan lah kalau 2 rakaat. Kalau mau pol banget bisa sampai 12 rakaat. Atau sampai 21 rakaat. 21 kalau dengan witir ya, 20 rakaat. Tapi minimal 2 rakaat ya. Nggak bisa tiap hari sih Bu Sufi, latihan aja dulu, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, lama-lama nanti udah biasa, setiap jam 3, setiap setengah 4 bangun. Nanti kalau sudah dawam, ternyata kita karena kecapean gitu ya, karena kesibukan atau karena sakit, kelewat itu sholat tahajudnya. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan kalau seseorang sudah dawam itu apa sih? Terus menerus rutin, nggak pernah ketinggalan. Lalu kemudian tiba-tiba misalnya karena sesuatu hal meninggalkan sholat sunnah yang sudah biasa kita lakukan itu, maka dikatakan malaikat tetap mencatatkan pahala seolah-olah kita melakukannya. Tapi kalau sholat sunnah tahajud kita lupa malamnya, padahal biasanya kita sholat sunnah tahajud, maka boleh diganti nanti duhanya 8 rakaat. Nah, yang ketiga sholat sunnah itu adalah sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini dari mulai setelah matahari tergelincir apa ya, syafaq merah lah ya, syafaq merah sudah hilang atau waktu syuruk kurang lebih ya setengah jam sampai 3/4 jam setelah sholat subuh. Keutamaannya kata Rasulullah SAW, kalau misalnya kita sholat subuh lalu kita nggak berdiri,
dari tempat sholat kita berzikir, terutama apabila di masjid, maka sempurnalah, sempurnalah, sempurnalah kata Rasul. Lalu setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat memulai di awal waktu duha itu, sempurnalah, sempurnalah, sempurna. Apa yang sempurna ya Rasulullah, kata para sahabat? Sempurnalah pahala ketika kita zikir ba'da subuh sampai kemudian waktu syuruk, waktu duha awal, kita kemudian sholat sunnah 2 rakaat, itu seolah-olah kita mendapatkan pahala sempurna umroh dan haji. Masya Allah. Jadi dibiasakan. Kalau misalnya kita nggak sempat, aduh nggak sempat lah Bu Supi, saya zikir sampai waktu syuruk, anak saya nggak bisa sarapan, suami saya bajunya gimana dan seterusnya. Maka setelah semua urusan rumah beres, kita bisa sholat duha. Kurang lebih batas waktu akhirnya ya sampai jam 11 lebih dikit lah ya. Karena kalau setelah itu kita masuk waktu yang haram untuk sholat. Jadi haram untuk sholat itu beberapa waktu menjelang zuhur. Nah kurang lebih sampai jam 11 lah. Berapa rakaat duha? Minimal 2 rakaat. Tapi yang paling baik itu 4 rakaat sampai 8 rakaat. Fadilah sholat duha ini, dia menjadi kafarat untuk dosa-dosa seluruh persendian kita. Menjadi sedekah. Rasulullah mengatakan, sedekahilah semua tulang rusuk kalian. Wah, tulang rusuk itu 360-an loh. Bagaimana ya Rasulullah mensedekahi tulang rusuk yang banyak itu? Kata Rasul, sholat duha minimal 2 rakaat. Fadilah lainnya, sholat duha itu kalau kita merujuk kepada doa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi, ba'da sholat duha itu mendatangkan rezeki. Kalau secara kias saya membayangkannya begini, bukan berarti ketika kita dagang terus sholat duha, ujung-ujung treng ada duit di depan mata, bukan gitu. Kalau kita sedang bekerja keras, kemudian kita intrap jeda, lalu kemudian kita sujud kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah di tengah hiruk pikuk urusan dunia kita, lalu kita intrap ke hadapan Allah, maka sangat mungkin setelah itu kita mempunyai semangat yang lebih tinggi, ditambah berkah dari Allah karena kita ingat kepada Allah dalam urusan dunia, maka sangat mungkin rezeki akan menghampiri kita. Sholat duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga, sholat sunnah yang diutamakan oleh Rasul itu adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini, witir itu artinya ganjil. Jadi sholatnya ganjil, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Kapan Bu Sufi? Ada yang melakukan dengan merujuk kepada kebiasaannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq biasa sholat witir itu sebelum tidur. Kalau yang merujuk kepada kebiasaan Umar Ibn Khattab, sholat witirnya itu sesudah tahajud. Nah, datanglah mereka berdua kepada Rasul. Ya Rasul, mana nih yang benar? Abu Bakar itu sebelum tidur, Umar itu sesudah tidur. Lalu ditanya, kenapa engkau sebelum tidur, wahai Abu Bakar? Saya nggak yakin besok Allah masih membangunkan saya ya Rasulullah, maka saya menutup hari saya dengan sholat witir. Lalu kenapa engkau Umar sholat witirnya di tengah malam? Saya mempunyai keyakinan kalau saya bangun saya akan sholat witir. Nah, jadi sesuai karakternya masing-masing. Silakan. Kalau sekiranya teman-teman tidak yakin nanti malam akan bangun qiyamul lail, sholat tahajud, witir deh sebelum tidur walaupun cuma 1 rakaat. Kalau yakin insya Allah kita udah kayaknya nggak terlalu malam nih tidurnya jam 9, jam 10 bangunlah nanti jam 3 atau setengah 4, maka sholat witir di waktu terbaik, yaitu waktu terbaiknya sepertiga malam boleh. Itu sholat sunnah witir. Itu termasuk sholat sunnah muakkad. Muakkad itu tadi apa? Yang dikuatkan karena Rasul hampir tidak pernah meninggalkannya. Kemudian berikutnya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah syukrul wudu. Sholat sunnah setelah kita berwudu. Ini adalah bid'ah dalam tanda kutip ya. Bid'ahnya, bukanlah, jangan sebut bid'ah ya. Biasanya orang kalau nyebut bid'ah itu konotasinya gimana gitu. Padahal secara bahasa bid'ah itu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang di create gitu. Ini adalah inisiatifnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ahlul wudu. Beliau tuh sangat menjaga wudu. Dan setiap beliau selesai wudu, dia
sholat sunnah 2 rakaat, diadukan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini Bilal nih mengada-ngada tiap habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa wahai Bilal, kata Rasulullah? Karena aku pikir setelah aku suci yang paling berhak itu adalah aku menyembah Allah, kata Bilal. Maka sunnah kalau kita setelah wudhu kita sholat sunat 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini ada juga yang salah kaprah. Jangan duduk dulu. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu. Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kalau udah duduk nggak bisa sholat tahiyatul masjid, enggak. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati, memuliakan masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, kita harus memuliakannya karena ini tempat ibadah, tempat sujud, tempat ruku, tempat zikir kepada Allah, tempat tilawah mensucikan nama Allah. Maka kita menghormatinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah lainnya yang boleh kita lakukan itu adalah disebut oleh orang Indonesia sholat sunat hajat. Hajat itu apa sih? Keinginan, kemauan ya. Jadi kata Rasul, kalau kamu mempunyai sebuah keinginan, sebuah hajat, mintalah kepada Allah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kita bilang sholat hajat. Kapan musuhnya sholat hajat? Iya kapan aja. Untuk hajat apa aja. Ketika anak mau ujian, ketika anak sakit, ketika kita mau pergi melakukan perjalanan, kita sholat sunnah dulu, minta sama Allah dijaga oleh Allah. Bahkan saya pernah sholat hajat karena anak saya nggak bisa BAB 4 hari. Kalau kita berpikirnya, wah pakai jus pepaya, jus tomat, pakai yogurt, pakai ini, pakai itu, ternyata enggak juga. Udah sujud sama Allah yang menguasai tubuh anak kita. Jarang-jarang kan, saya belajar nih dari guru saya gitu, anaknya nggak mau makan, dia sholat hajat. Kalau kita mah boleh vitamin aja ya, dia mah enggak. Beliau mah sholat hajat. Anaknya macet di Iqra halaman berapa, 2 kali nggak lulus, 3 kali nggak lulus, dia sholat hajat minta sama Allah. Kalau kita mungkin mikirnya udah diajarin aja gitu. Nah, teman-teman sekalian, sholat sunnah ini melatih kita untuk bersandar terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengandalkan perkara-perkara yang wajib, karena sesungguhnya yang sunnah itulah kadang-kadang yang menjadi daya tarik. Ibarat kata begini ya, kalau saya punya bawahan nih, si A tugasnya mencuci baju, si B tugasnya nyetrika. Kalau si A nyuci baju aja, nggak saya hukum, ya udah emang tugasnya kok. Tapi kalau si B dia nyetrika, pas saya pulang ternyata kebun udah disiram, ternyata kaca udah dielap-elap, ternyata kulkas dirapihin, rak piring dirapihin, padahal itu bukan kewajiban dia. Kira-kira mana yang akan menarik perhatian saya? Yang sekedar melakukan jobnya sesuai job desk, atau yang melakukan sesuai job desk tapi kemudian dia menambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka perbanyak sholat sunnah untuk menarik perhatian Allah. Semoga Allah sangat peduli kepada kita dan turut campur dalam semua urusan kita. Karena sholat sunnah itu menjadi penambal sholat fardu kita yang boleh jadi banyak bolong-bolongnya.